Halo teman-teman, para pecinta tanaman hias dimanapun kalian berada. Semangat pagi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali klik video ini, baru pertama kali ngelihat wajah Pak Uban dan berikut tanaman-tanamannya, Uban ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Semoga apa yang Anda cari dapat ditemukan di sini. Jika suka dengan video-videonya, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga di channel ini Anda mendapatkan apa yang teman-teman cari. Di sini tempat kita sharing-sharing, tempat kita saling berbagi, tempat kita ngobrol bersama. Hari ini teman-teman, Pak Uban lagi ingin membahas satu tanaman yang namanya philodendron. Nah, di sebelah kita ini sudah ada yang namanya philodendron chelum, atau yang dikenal dengan nama philodendron jari atau pilo jari. Orang kita biasa nyebutnya pilo jari. Philodendron chelum ini yang biasa kita kenal dari dahulu, yang sudah umum namanya philodendron. Untuk sebesar ini, tanaman philodendron chelum ini dihargai dengan harga yang berbeda-beda. Setiap kios memiliki harga yang relatif berbeda-beda. Kalau Pak Uban beli segini berapa? Mungkin teman-teman tahu nih. Teman-teman punya tebakan sendiri. Coba isi di kolom komentar. Kira-kira sebesar ini punya Pak Uban beli berapa? Ayo teman-teman, kita ngobrol bareng. Pada umumnya, philodendron chelum ini biasanya ada juga petani yang memperbanyak untuk dijual daun teman-teman, untuk dekorasi pelaminan, dekorasi taman, yang macam-macam lah, intinya buat dekorasi. Jadi dipotong daun biasanya, cetek. Nah, kayak gini nih, ini udah ukuran potong daun segini. Keindahan philodendron chelum ini tidak kalah dengan pilo-pilo yang lainnya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan bagaimana kita duduk santai, di sebelah kita ini sudah ada yang namanya tanaman. Sambil ngopi-ngopi, ngerokok, mandangin tanaman. Meskipun harganya cuma sebungkus rokok, Anda sudah bisa mendapatkan tanaman. Anda sudah bisa menghias ruang tamu Anda. Nanti ya kapan-kapan lah kita cari para petani yang mau diajak ngobrol, yang mau direview tanaman pilo jarinya. Seperti ini teman-teman. Dan jika kita ingin menghias ruang tamu kita ini dengan tanaman-tanaman yang lebih, itu juga bisa. Yang mirip-mirip juga ada. Nanti kita bahas tanaman yang seperti ini, artinya yang ini kan yang kelas sederhana. Kelas yang naik satu tingkat itu ada. Namanya philodendron warsowiczi. Philodendron warsowiczi ini hampir sama teman-teman. Bentuknya, tekstur daunnya, batangnya itu mirip. Hampir sama. Namun nanti kita akan membahas apa perbedaannya. So, tidak lama-lama kita bahas perbedaan dari philodendron chelum ini dengan philodendron warsowiczi.
Lu kok hilang? Oke, teman-teman. Di depan kita ini sudah hadir dua tanaman yang oke punya. Keduanya hampir sama, mirip, serupa, tapi tak sama. Yang ini tadi namanya apa? Philodendron Ceylon atau pilojari. Yang ini namanya Philodendron Warshawiczi. Philodendron Warshawiczi ini teman-teman bisa lihat di mana Pak Uban membeli. Harganya berapa? Tentunya harganya ratusan ribu, berbeda dengan Philodendron Ceylon ini yang harganya hanya puluhan ribu. Penjual berbeda-beda harganya. Di sini Pak Uban membeli dengan harga ratusan ribu dan tempatnya teman-teman bisa lihat di atas ini. Di konten yang ini teman-teman bisa teman-teman langsung cek berapa duit harga dari Philodendron Warshawiczi. Stoknya mungkin masih ada teman-teman. Cek aja langsung di videonya. Hari ini kita mau bahas bagaimana cara membedakan antara Philodendron Warshawiczi dengan Philodendron Ceylon. Keduanya ini mirip. Yuk kita perjelas. Langsung aja. Ini teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu, pertama dia bentuknya seperti jari. Berbentuk seperti ini teman-teman. Tekstur daunnya ini yang Ceylon ya. Ini Ceylon. Bentuk daun seperti ini. Tulang daun jelas ya. Semua susunan jelas. Artinya jari-jarinya ini semua rata teman-teman. Bagus bentuknya. Warna daun ini hijau tua. Hijaunya ini hijau tua ya teman-teman. Di daun muda bedanya ada sedikit muda ya. Ini daun mudanya. Namanya daun muda ya, muda dong. Batangnya seperti ini teman-teman. Batang nih di apa ya? Di tengah-tengah sini nih, ini bentuknya ini ada cekung. Jadi dia ke dalam nih teman-teman nih. Cekung ke dalam. Jadi sisi ini nih cekung ke dalam, belakangnya bulat. Biasanya kan huruf D gitu ya, sini rata, bagian sini rata. Untuk bagian belakangnya melengkung. Nah, kali ini ciri khas Ceylon itu sininya melengkung teman-teman, cekung ke dalam. Setiap batang pasti melengkung. Ini batang tua nih, yang kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat, sudah jelas ya. Di batang ini nih, melengkung dia, cekung ke dalam. Sedangkan untuk yang luarnya, nah ini melengkung. Jadi bentuknya itu agak aneh dari yang lain ya. Bentuknya itu beda. Jadi setiap daun itu ciri khasnya kayak gitu. Ini yang Ceylon nih. Jadi di batang itu teman-teman bisa perhatikan batangnya pasti melengkung. Ini ciri khas Ceylon. Nah ini kalian bisa lihat nih, melengkung nih. Artinya cekung ke dalam. Nih di sini bagian sini cekung ke dalam. Ngeblur ya. Nah, jelas nggak nih? Nah, kalian bisa perhatikan, kita cari titik pasnya ngeblur. Mana ya yang nggak ngeblur? Nah, ini nggak ngeblur nih. Udah jelas ya, ini tuh bentuknya. Bentuknya ini cekung ke dalam. Oke. Ciri yang lainnya, ini pasti daunnya berjari. Itu udah pasti ya.
Belakang daun ini rada kuning ya teman-teman ya. Jadi apa ya, tulang daun yang bagian belakang itu enggak hijau, tapi hijau cuma rada terang atau kekuning-kuningan. Tuh, di semua batang daun. Semua batang daun itu kekuning-kuningan. Ini ciri Philodendron Cellum, teman-teman. Kalau Warsowik GI-nya bagaimana? Nah, kita turun sedikit. Nah, ini teman-teman. Kita bisa bandingkan antara Cellum dengan Warsowik GI. Kalau Warsowik GI gimana? Nih begini. Batangnya itu berbeda, teman-teman. Ini kita lihat nih. Nah, batangnya Cellum ini Cellum, maklum aki-aki lupa, dia nggak melengkung, teman-teman. Nih, dia nggak melengkung. Jadi di batangnya ini tidak melengkung seperti halnya Cellum. Dia cenderung apa ya, ini batangnya ini cenderung agak bulat. Jadi batangnya ini agak bulat, teman-teman. Kelopaknya begini, di bawah ada kelopak. Ini yang bekas apa namanya? Teman-teman tahu nih, bekas kelopak daun muda. Ngumpetnya di sini tuh. Dia ada bekasnya di sini. Tuh, di daun-daun di batang-batang lamanya ini ada bekas-bekas ngumpet daun muda. Nah, ciri khasnya warna apa ya, warna batang ini ada garis-garis gininya, teman-teman nih. Ini yang daun muda nih, kalian lihat, dia ada ciri garis-garis kayak gini, jelas ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari atas ini nih, ini dari atas kalian bisa lihat kalau dia itu ciri khasnya ada garis-garisnya. Tuh. Jelas ya, ada garis-garisnya. Di batang tua bagaimana? Di batang tua juga begitu. Tuh, lihat. Warsowik GI di batang tuanya adalah ada garisnya, teman-teman. Jadi di belakang sini tuh, lihat, lebih jelas nih. Di batangnya itu seninya bergaris. Garis hijau. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi perbedaannya kalau batangnya Warsowik GI ini garis hijau, sedangkan jika kita bandingkan dengan daun mudanya nih, daun mudanya Cellum ini enggak ada apa namanya, teman-teman bisa lihat. Kalau Cellum ini enggak ada garis-garisnya, teman-teman. Dia full hijau rata gitu aja. Nih, kalian bisa lihat, dia garisnya enggak ada. Jadi full warna hijau. Full hijau ya, teman-teman ya. Ini perbedaannya. Untuk ciri khas daun seperti ini, teman-teman. Nah, kalau daunnya Warsowik GI itu hijau muda. Jadi warna hijaunya ini hijau muda. Jelas ya. Jadi tulang daunnya juga beda. Nih. Warsowik GI ini daunnya cenderung tidak mengkilat ya. Tapi kalau yang Cellum itu daunnya mengkilat, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat nih. Jadi hijaunya ini yang Cellum ini hijau tua dan mengkilap. Tapi kalau Warsowik GI itu nggak mengkilap, doff, dia lebih cenderung doff. Dan hijaunya hijau muda. Itu dari segi warna daun. Dari segi bentuk jari, bentuk jarinya juga berbeda ya. Untuk yang ini nih apa, Cellum, dia lurus, teman-teman tuh.
walaupun ada gelombangnya tapi cenderung lurus. Ini bentuk jarinya. Kalau Warsowik ZI, bentuk jarinya ini ada kembangnya nih, kayak gini tuh, kompak. Setiap daunnya ada kayak gini nih. Ini apa ini, kayak sayap gini nih, sayap satu di kanan satu di kiri, terus ke bawah lebih mengarah kecil, terus mengkerucut dan lancip ke depan. Tuh, lancip mengarah ke depan sana. Jadi ada ciri-ciri gininya teman-teman nih, ada sayapnya. Ini udah pasti sayap kanan kiri nih. Terus di sininya juga seperti apa ya? Jadi dari atas besar, makin kecil, terus ada perbatasan di sini, makin kecil dan di ujungnya ngerucut. Seperti ini juga tuh. Di antara semua daunnya begini. Nah, jadi jelas ya, ada apa ya istilahnya? Mungkin teman-teman lebih tahu istilahnya atau namanya. Kayak gitu. Nah, ujung daun berbeda dia pucuknya nih. Dia di ujungnya nggak lancip seperti yang selum. Kalau selum langsung jelas bentuknya jari, bentuk segitiga nih ujungnya, 1, 2, yang sini 3, kayak apa namanya, trisula ya. Di ujungnya seperti trisula. Kalau Warsowik ZI nggak seperti trisula, bentuknya begini, berkembang. Ciri-cirinya begini nih, di ujungnya pasti begini, dan ujungnya lancip. Di setiap daun seperti itu teman-teman. Ini di daun tua juga begitu. Udah jelas ya? Ini sedikit perbedaan tentang yang namanya Philodendron Selum, yang ini selum, dengan Philodendron Warsowik ZI. Kira-kira begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menambah satu pemahaman, satu wawasan perbedaan antara Philodendron Selum dengan Philodendron Warsowik ZI. Tinggal teman-teman memutuskan yang mana. Apakah teman-teman ingin membeli Selum atau Warsowik ZI? Semua kembali kepada Anda. Teman-teman, di dunia pertanaman ini banyak filosofinya. Salah satu filosofi yang suka Pak Uban bahas adalah perbanyaklah menanam. Karena apa yang Anda tanam pasti akan tumbuh. Tentu yang kita tanam adalah menanam kebaikan. Sepertinya cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita berbagi dunia tanaman hias, mengulas perbedaan antara Philodendron yang satu dengan Philodendron yang lain. Karena Philodendron itu tanamannya banyak yang mirip, serupa tapi tak sama. Maka Pak Uban membahas perbedaan-perbedaan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.